Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dia. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bab 4 bagian kedua ya, yaitu tentang teknik dan prosedur konsolidasi. Nah, di bagian ini yang akan dibahas adalah tujuan pembelajaran 43, 44, 45 dan nanti akan ditambah dengan push down accounting ya. Karena itu penting kalau perusahaan boleh menggunakan push down accounting. Bagaimana kalau terjadi error? Nah, udah dikerjakan dengan betul, ternyata kok nggak sesuai. Biasanya itu istilahnya nggak klop ya. Nah, error sering terjadi. Most error made di saat konsolidasi itu karena total are recompleted. Jadi kalau terjadi error, dihitung ulang apakah benar secara debit kreditnya sudah sama dulu. Nah, setelah itu cek satu-satu apakah jurnalnya tadi debit kreditnya memasukkannya betul. Jangan nanti jurnalnya adalah income, kreditnya investasi, kebalik debitnya investasi naruhnya ya, bisa saja terjadi itu. Kemudian ini ada tidak dicatatnya, sering lupa. Jadi NCI itu sering lupa, NCI interest itu sering lupa, sehingga kok nggak cocok, ternyata NCI share atau NCI-nya belum dimunculkan dalam laporan konsolidasi. Itu error yang sering terjadi di konsolidasi itu semacam ini. Sama catat dulu, total dulu debit kreditnya sama atau enggak, dan cek satu-satu transaksinya ketika ketika membuat konsolidasi working paper. Baru kemudian hati-hati, seringkali lupa menambahkan. Nah, kalau tadi selisihnya hanya paten ya. Nah, bagaimana kalau selisihnya itu adalah identifiable net asset. Jadi ada perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar aset yang diakuisisi. Sebetulnya sama saja seperti paten, cuman paten tadi kan cuma satu identifiable asetnya, yaitu paten saja. Bisa terjadi seperti bab 3, itu bisa ke persediaan, kemudian ke piutang, tanah bangunan, dan hutangnya pun ada perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar. Nah, dicontohkan di sini PAM itu mengakuisisi 90% kepemilikan di S. Ingat, akuisisinya adalah 31 Desember. Dan baik-baik, hati-hati dengan advance, tanggal-tanggal itu sangat penting untuk diperhatikan. Secara tunai sebesar 360.000, di mana pada saat itu ekuitasnya ada 200 dan ada 50. 200-nya modal, 50-nya RE. Selama tahun 2016, S itu meminjam ke P. Pinjamannya dalam bentuk BESL yang tidak berbunga. Kalau S ada pinjam ke P, ini otomatis berarti nanti jurnal ke-7 ya, untuk working paper ke-7, di mana adalah mengeliminasi rekening resiprokal yang lainnya. Nah, kita lihat kalau investasinya 360, berarti berapakah PV-nya? Nilai wajarnya FV yang diimplikasikan implied FV. Jadi di 100% kan ya, 360 dibagi dengan kepemilikan 90%. Ini harus kita cari dulu. Saya nggak kita lihat aja hitungannya di sini. Berapakah eksesnya? Nah, ini 360 dibagi 90% adalah 400. Yang diimplikasikan adalah 400. Kalau tadi ekuitasnya adalah 250.000, 200 sama 50, maka ada ekses sebesar 150.000. Bisa ya? Nah, ternyata ekses itu kemana? Dari sini ada U dan O, under dan over. Persediaan under, tanah under, bangunan under, dan perlengkapannya, peralatannya over. Value totalnya 100, selisihnya under overnya. Kemudian ternyata
Persediaan tadi terjual, tahunnya salah ya ini berarti di tahun 2018 ya, sold in, kan kasusnya 2017 tuh ya, berarti terjual di tahun 2017 ya, saya 17. Dan yang lainnya tanah tidak diapa-apakan karena dia tidak disusutkan. Kemudian amortisasi untuk ekses bangunan dan peralatan 20 tahun dan 10 tahun. Sementara goodwill sisanya, ini kan 100 ya, sisanya goodwill yaitu sebesar 50, lakukan impairment goodwill ya, kalau dia mengalami penurunan. Total alokasi adalah 150. Jadi sekali lagi, eksesnya ini 150 harus sama dan alokasinya yang 150 juta ya. Nah, kita lihat investasinya adalah sebesar 360. Ini adalah laporan konsolidasi 31 Desember. Jadi sesaat setelah akuisisi, tadi kan akuisisinya 31 Desember 2016. Dieliminasi dengan investasi harus 0 dan ekuitasnya untuk anak 250. Temulah selisihnya, eksesnya 150. 150 ini kemudian dialokasikan kepada ini tadi yang under dan over. Untuk peralatannya dikurangi ya karena dia over value, dan ada tambahan goodwill. Itu jangan lupa ada NCI awal periode 31 Desember yaitu sebesar 40. Dari mana 40? Gampang saja kan ini. Kalau ekuitas S ditambah dengan ekses itu adalah 250 dan 150, sementara investasinya 360 ini 80%, maka 20%-nya adalah punyanya NCI. Atau tadi kan 360 dibagi dengan 80% itu adalah 400. Ini adalah nilai 100%-nya. Ya kan? Investasinya kan 360, berarti NCI awal adalah 400. Ini 100% maksudnya ya. Dikali dengan 90% tadi ya, bukan 80. Tidak klop. Kalikan 10 per 10. Semula NCI-nya adalah 40.000. Ini dia, 40 ya. Seperti itu. Nah, S melaporkan di tahun 2017 punya laba 60.000 ya. Kemudian S mengumumkan dividen 10.000 pada tanggal 1 Juni. Jadi mengumumkannya 1 Juni, dibayarnya 1 Juli. Kemudian S mengumumkannya Desember, 1 Desember ya, 10.000 juga. Tapi sampai akhir Desember belum dibayar. Has not been paid. Berarti nanti sini ada utang piutang dividen yang saling resiprokal ya. Karena di sini baru diumumkan Desember tapi belum dibayar, sehingga per 31 Desember 2017 ada pihak P punya tagihan dividen, pihak S punya utang dividen. Itu harus saling dieliminasi. Masuk jurnal ke-7 tadi ya untuk eliminasi membuat kertas kerja. Nah, pertama ini di bukunya P. Masih ingat kalau buku P ini adalah akuntansi untuk investor yang kita pelajari di bab 2. P 1 Juli tadi kan kepemilikannya 31 Desember ya. Kepemilikannya 31 Desember 2016. Posisinya maksudnya. Karena si S tadi membagi dividen per 1 Juli sebesar 10.000 ya. Kepemilikannya 90%, kalikan 90%. Semua 9.000. Kemudian income from S sebesar 43.200. Dari manakah 43.200? Ya. Hitungannya ada di sebelah. Ini dia.
hitung dulu 100% ya. Tadi S melaporkan laba 60.000 itu. Ditambah tadi adanya ekses ya. Ekses amortisasi dari persediaan. Tadi dikatakan persediaan itu terjual di tahun 2017. Ya kan? Karena terjual dan jadi under value maka dikurangi. Tanah nggak ada ya, karena tanah tidak diamortisasi. Dan untuk bangunan tadi masa manfaatnya 20 tahun dan tadi bangunan adalah UV under value, maka dia kurangi sebesar 4.000. Gitu ya, dengan peralatan kan tadi adalah OV kalau nggak salah ya, over value, betul nggak ya? Di OOVV-nya itu sama seperti bab untuk peralatan dia over value, sehingga di amortisasinya itu dia akan ditambah sebesar 2.000 karena masa manfaatnya adalah 10 tahun. Nah, laba S setelah di-adjust dengan amortisasi adalah 48.000. 48.000 dikalikan 90%, maka ketemulah income from S adalah sebesar 43.200. Lihat dulu ya, 43.200 investasi pada income. Ingat, ini masih di bukunya Indo ya, masih Indo. Indo mencatat atau memperlakukan investasinya di S dengan menggunakan jurnal konsolidasi satu baris di neraca ini investasi, satu baris di laba income, kecuali untuk dividen ya. Itu dia. Kemudian di sini ada jurnal untuk mencatat adanya dividen yang belum dibayar, benar nggak? Jadi kan dividen per 31 Desember masih merupakan piutang dividen. Piutang dividen pada investasi. Kalau belum dibayar, kalau sudah dibayar kan kas pada investasi. Jadi untuk bayar dividen yang belum dibayar. Ini belum dicatat unrecorded. Jadi ketika diumumkan perusahaan P itu belum mencatat. Oleh karena itu P harus membetulkan dulu tadi awal, betulkan dulu kalau ada kesalahan. Dan ini adalah karena ini ada utang piutang antar perusahaan tadi ya, menerima kas dan ada tagihan ke S sebesar 20.000. Ada transaksinya mungkin ya. Salah ada ya. Dan hasilnya S meminjam 20.000. Ternyata faktornya di periode P mencatat transaksinya dengan S, mencatatkan kas pada tagihan ke S, sudah membayar kayaknya si S ya. Sepertinya ada kesalahan di sini. Cepetan ya, sampai. Iya, 43.200. Kemudian, ini sudah working paper ya, working papernya. Karena kok nggak cocok ininya. Working papernya ternyata P itu hanya mencatat ini saja. Jadi P belum mencatat yang 31 Desember untuk dividen 31 Desember. P belum mencatat. Nah, karena P belum mencatat, maka entitas konsolidasi harus membetulkan dulu kesalahan yang terjadi oleh pihak P yang belum melakukan pencatatan. Oleh karena itu di sini mengoreksi saldo investasi karena adanya piutang dividen yang belum dicatat ya. Sementara untuk yang B ternyata
ada lagi kesalahan yang dilakukan, yaitu utang piutang tadi belum dicatat juga oleh si P, sehingga di sini P entitas konsolidasi harus juga membetulkan. Jadi jurnal A dan B ini adalah jurnal untuk mengoreksi transaksi yang oleh induk maupun anak belum dilakukan, sehingga secara konsolidasian harus dibetulkan lebih dahulu. Selanjutnya jurnal C. Nah, jurnal C ini adalah jurnal untuk tadi mengeliminasi income dan dividen. Ini adalah yang 80% ya, selalu 80%-nya. Dan mengembalikan saldo investasi ke saldo awal periode. Ya kan? Nah, berapakah saldo investasinya? Kita lihat benarkah kembali ke awal periode. Nah, saldo investasinya, kita lihat saldo investasinya. Kalau P tadi, investasi awal adalah sebesar berapa investasi awal? Pak, 360 ya. Misalnya 360, betul? Kemudian ditambah 43200 dikurangi 9000, ya kan? Kita hitung 360 awal ya. Awal 360.000 ditambah dengan income laba dari S berapa tadi? Jumlahnya lupa saya. 43200 kurangi dividen sebesar ini ya 9.000 dan 9.000, kemudian dikoreksi lagi untuk koreksi dividen. Tadi jurnal A ini 9.000 kan, investasi berkurang 9.000. Jadi berapakah sekarang investasi di S? Investasi awal akhir 31 Desember 2017. Apa ya? Motor sebentar kayak dan 60 ditambah 3.200 enggak koma dulu saya 385 200. Nah 385 200 itu kalau ini kita buat pengurang, betul nggak? Kan ini pengurang juga investasi 25 200. Berapa kan sekarang? Semua adalah 360. Kembali lagi ke investasi awal, ya kan? Maksudnya. Jadi jurnal A ini memang betul-betul mengembalikan nilai investasi ke awal periode. Ya. Kalau jurnal A tadi 80%, maka jurnal yang D, jadi kenapa jadi A tadi jadi C? Karena ada jurnal koreksi ya. Ini adalah yang 20% saja. Nah, kalau 20% ketemulah NCI-nya 2.800. Sudah bisa menghitung NCI 2.800 ini berasal dari ini saja. Kalau ini 25.200 itu adalah berarti 80% atau 90% kepemilikannya. Sorry. Oh, 90%. Maaf ya. 90% kepemilikan. 90% kepemilikan, maka 25.200 kalau di 100% kan berapa ya? Hitung 25,2 dibagi dengan 90%. Temunya adalah 28. Nah, 28 itu kalau dikalikan 10%, ini 28.000, 100% dari tadi, dikalikan 10%, itu jadinya adalah 2.800. Jadi
ya. Ini mudah sekali lagi advance itu hanya hitung-hitungan kalkulator dan pasti cocok itu. Kalau di sana 80%, sini 20% gitu aja setnya. Nah, jurnal E ini adalah jurnal yang pelajari di bab 3. Hanya saja hati-hati, sekarang investasinya bukan akhir periode tetapi awal periode. Kenapa awal? Gara-gara sudah dibuatkan jurnal ini tadi, mengeliminasi income dan dividen 90% dan mengembalikan investasi ke saldo awal, ya. Sehingga sekarang kalau ini di total itu dikalikan 90% adalah 360, ini di total dikalikan 20% adalah NCI. Disamakan tadi dengan yang saya sudah di sini. Jadi 360 dan 40 awalnya. Ini 360 dan 40 untuk jurnal E, dan jurnal F itu adalah untuk mengalokasikan ekses, ya, karena di sini eksesnya ditaruh bukan paten dan lainnya tapi unamortized excess. Eksesnya adalah awal periode, yang tadi akuisinya adalah 31 Desember 2016. Sehingga untuk persediaan yang sudah terjual, berarti kan jadi HPP, maka dicatatnya adalah sebagai HPP, jangan sebagai persediaan. Jadi kalau sudah catatnya nih persediaan di debit, maka tambah banyak nanti persediaannya, ya. Jadi catatnya adalah HPP-nya, karena HPP adalah beban, untuk persediaan adalah HPP, harga pokok penjualan. Tanahnya tetap tidak mengalami perubahan. Bangunannya ada 80, kemudian ada goodwill sebesar 50, dan yang lainnya equipment tadi OV, ya, yang ini OV sendiri, dan 150 sudah dialokasikan, ya. Setelah itu dilakukan amortisasi untuk bangunan yang tadi mengalami under value, untuk peralatan yang mengalami over value, balik-balik jurnalnya. Dan yang terakhir, ingat tadi ada dividen payable dan dividen receivable, karena ada dividen yang masih diumumkan per 31 Desember, sehingga ada piutang dividen, dan otomatis lawannya adalah yang resiprokal adalah hutang dividen. Hutang dividen ini miliknya P, yaitu induk, sementara hutang dividen ini adalah miliknya S, karena S kan yang mengumumkan dividen, ya. Adalah untuk mengeliminasi utang piutang yang resiprokal transaksinya, ya. Nah, ini dia laporan kertas kerja konsolidasian setelah akhir Desember 2017. Ini konsolidasinya kita lihat dengan jurnal-jurnal tadi, kita masukkan AB, debit di debit, kredit debit, jangan lupa. Dan saja hati-hati dengan apakah income from S to di debit itu nambah atau berkurang. Kadang-kadang manusia itu lupa, income-nya 43,2, di debit 43,2, nanti di konsolidasinya dijumlah dia 86,4 gitu, terus bingung sendiri ketika nggak cocok. Jadi hati-hati, kita harus tahu persis kondisi normal akun itu di debit atau di kredit, ya. Income itu kondisi normalnya ada kredit, ketika dia di debit berarti berkurang, akhirnya konsolidasinya harus 0. Sebetulnya kalau sudah advance seperti itu sudah nggak perlu dipikir lagi, kan, karena saudara semestinya sudah mahir dengan pengantar dan AKM. Jangan lupa memunculkan ini kepemilikan minoritas, dan selalu akun pendapatan controlling ini adalah pendapatan yang merupakan konsolidasian, karena yang minoritas itu ada di sini, dikurangkan pendapatan keseluruhan secara konsolidasi, dikurangkan miliknya minor, jadilah ini adalah miliknya controlling interest atau pemilikan pengendali. Jadi juga demikian untuk RE selalu adalah RE, pokoknya semua laporan baru yang diambil adalah miliknya ini. Neraca baru dijumlah, ya. Kalau ada kas 13 tambah 15 dikurangi 20 ketemulah 11, sesuai dengan ini. Kalau neraca itu kan rekening real, jadi bisa dijumlah.
Sekarang kalau bunga baru gitu nanti dihapuskan, masuk ke NE, RP-nya baru dijumlahkan. Nah, ini secara konsolidasian, lihat investasinya itu harus 0. Jadi kalau saudara salah menghitung ini jurnal-jurnal ACE, nanti apa biasanya kita bingung. Tapi kalau ujian ya, tapi jangan khawatir, sekarang nanti ujiannya online, jadi terlalu mendesak kali. Dan untuk ekuitas selalu adalah ekuitas induk, wajib ya ini. Kemudian muncullah NCI. Jadi ekuitasnya anak diwakili oleh NCI. Jadi kalau ini adalah yang induknya itu punya kepemilikan 80%, maka hak minoritasnya punya kepemilikan 20%-nya. Secara total harus selalu sama ya. Selanjutnya kita coba dulu ya exercise kedua. Kenapa kedua? Karena kesatunya ada di part 1. Oke. Nah, ini soalnya. Jadi di sini Penta Corporation mengakuisisi 12.000 saham Sinta Company seharga 16 per lembar per saham. Jadi per lembar saham maksudnya 1 Januari 2018, ketika pada saat itu ekuitas pemegang saham Sinta terdiri dari modal saham 150.000 dan saldo laba 15.000. Nah, ternyata tanah milik Sinta dinilai terlalu rendah ketika Penta memperoleh kepemilikannya. Oleh karena itu 20 dari perbedaan, jadi dari diferensial antara nilai buku dan nilai wajar dialokasikan ke tanah, dan 10.000 ke peralatan yang masa manfaatnya 5 tahun yang ternyata dinilai terlalu tinggi. Jadi di sini tanahnya dinilai terlalu rendah, peralatannya dinilai terlalu tinggi. Sisa perbedaan jika ada dialokasikan ke goodwill, yaitu sebagai aset yang tidak bisa diidentifikasi. Sinta berutang kepada Penta 5.000 dan Penta berutang pada Sinta 25.000 dalam bentuk wesel bayar tanpa bunga. Ini maksudnya adalah nanti untuk rekening resiprokal lainnya, rekening yang saling timbal balik. Pada akhir periode masih ada saldo-saldo antar perusahaan. Neraca saldo, ini adalah neraca saldo, jadi bukan neraca. Di kedua perusahaan adalah pada tabel ya. Diminta buatlah kertas kerja untuk mengkonsolidasi antara induk dan anak 31 Desember 2019. Jadi, kita lihat akuisisinya adalah Januari 2018, tetapi diminta membuatnya adalah 31 Desember 2019. Oke. Nah, di sini dari soal ini kita tidak tahu berapakah kepemilikan dari Penta di Sinta, ya kan? Nah, kira-kira bagaimana cara mengetahuinya? Ya, cara mengetahuinya adalah kita harus tahu apakah 12.000 lembar ini merupakan berapa persen dari keseluruhan saham yang dimiliki oleh Sinta, ya kan? Kalau kita lihat di sini modal saham Sinta ini nilai parinya adalah 10, ya kan? Di sini nilai parinya 10. Sedangkan nilainya adalah 150.000. Berarti ada berapa lembar? 150.000 dibagi 10 ya. 150.000, saya tulis 1.000 saja, dibagi 10. Jadi ada 15.000 lembar saham. Nah, kalau lembar sahamnya 15.000, sedangkan Penta mengakuisisinya 12.000, berarti berapa kepemilikannya? Nah, ini dia, yaitu 12 dibagi 15.000, ya kan? Atau sama dengan adalah 80%. Oke, paham ya? Selanjutnya, nah, analisisnya ini 1 Januari 2018, di mana investasi di Sinta
Ini adalah sebesar 12.000 lembar saham dikalikan, jangan lupa harga pasar dari saham tadi adalah 16 per lembar. Sehingga total investasi adalah 192.000 ya. Ini dalam ribuan. Kemudian fair value dari net asset Sinta sendiri itu adalah 192 dibagi dengan 80%. Tadi sudah kita hitung 12 dibagi 15 kalikan 100%, yaitu 240. Nilai buku net asetnya tadi terdiri dari modal saham dan RE adalah 165, sehingga terjadi ekses 75. Nah, ekses tadi itu sudah di soal dikatakan dialokasikan pada tanah yang dinilai terlalu rendah, under value. Jadi saudara selalu kalau mengalokasikan jangan lupa ya menuliskan ini supaya gampang berpikirnya. Terus peralatan dinilai terlalu tinggi atau over value, tanahnya 20, peralatannya 10, karena dia over harus dikurangi nilainya, sehingga sisanya adalah goodwill sebesar 65, supaya total excess di sini sama dengan total excess alokasinya ya. Peralatan tadi dikatakan memiliki masa manfaat 5 tahun. Berarti amortisasi per tahunnya adalah berapa? Ya, 2000 per 2 ya. 2 per tahun ya. Nah, selanjutnya ini kalau kita pisahkan supaya kita mudah ini untuk menentukan nanti NCI awal ketika membuat jurnal, yaitu tinggal saja 80% dan 20%. Tapi ingat, ini adalah 1 Januari 2018. Sedangkan di soal tadi adalah yang diminta 31 Desember 2019. Ya. Berarti artinya amortisasi ini sudah berlangsung nanti akhir September adalah 2018 dan 2019 ya. Jadi sudah berlaku 2 tahun amortisasinya nanti. Ya, sudah berjalan 2 tahun ya. Nah, ini jawabannya. Tadi lembar sahamnya sudah ya 15.000 dikalikan persentase, jadi persentase kepemilikan adalah 80.000. Ini sama semua seperti tadi dianalisis, dan ini adalah manfaatnya selama 5 tahun adalah 2.000 per tahun untuk amortisasi dari ekses peralatan yang over value. Nah, bagaimana kita menghitung saldo investasi di Sinta 31 Desember 2019? Ya, caranya itu dengan melihat pada ekuitas Sinta. Ini adalah nilai buku ekuitas Sinta. Nilai buku lihat dari soal ya. Nah, sayangnya ini tidak bisa balik ke belakang. Di soal itu di neraca ekuitasnya adalah 150 tambah 42. Nah, masalahnya 42 ini kan belum ada karena tadi neraca saldo. Makanya harus dibuat dulu laporan laba rugi Sinta. Nah, laporan laba rugi Sinta adalah ada penjualan dikurangi dengan HPP. Ini karena neraca saldo ya. Ketemu laba, ada RE awal dan ada dividen, maka RE akhir adalah 42. Jadi RE awal ini adalah yang karena neraca saldo berarti yang tampak dalam neraca saldo adalah RE awal ya. RE akhirnya adalah 42. Makanya kemudian di sini dimasukkan RE adalah akhir karena menghitung saldo Sinta 31 Desember 2019. Nah, totalnya ekuitas di Sinta adalah 153.600 berdasarkan dari net asset ya. Tetapi jangan lupa masih ada yang namanya ekses tadi ya, yang tanah masih belum tanah itu tidak diamortisasi atau disusutkan, makanya masih 20.000. Ini masih tetap 20.000 dikalikan kepemilikannya 80%. Kemudian peralatan ini sisanya 6.000 ya. Kenapa? Karena sudah disusutkan 2 tahun. Ini kalau dikalikan 2 kan 4.000. Jadi sisanya 10.000 dikurangi 4, sisa 6.000 dikalikan 80%. Nah, goodwill-nya adalah
65.000 dikalikan 80%, ini goodwill ya, 65 kan 80% adalah 52.000. Sehingga saldo investasi di Sinta 31 Desember 2019 adalah sama dengan dalam pelaporannya. Nah, untuk menghitung laba dari Sinta sendiri, kita lihat adalah berasal dari laba Sinta tahun 2019, yaitu ini 24.000. Jadi ini 24.000 dikalikan dengan 80% ya, yaitu 19.200. Amortisasi peralatan adalah 2.000 ya kan, untuk tahun 2019 ini adalah sebesar 2.000 kalikan dengan 80% atau 1.600. Ingat, karena di sini over value, maka amortisasinya akan ditambah. Laba dari Sinta adalah 20.800. Ini harus sama dengan laporan ya. Kalau tidak sama dengan laporan, berarti namanya terjadi error. Ya. Karena di sini sudah sama, ya, kalau tidak sama tuh terjadinya error. Karena ini udah sama, maka ini tidak terjadi ya. Ini nggak terjadi. Kalau ada error, maka jurnal konsolidasi yang pertama, kertas kerja konsolidasi yang pertama, adanya error atau omission, itu harus dibuat lebih dahulu. Oke. Nah, ini adalah jurnalnya. Karena sudah tidak ada error, berarti jurnal ke-1 tidak perlu ada. Jurnal kedua, yaitu jurnal transaksi antar perusahaan, masih belum ada. Maka ini adalah jurnal urutan ketiga, yaitu resiprokal antara laba eliminasi pendapatan investasi dan dividennya untuk yang mayoritasnya. Ini yang 80%. Tadi sudah kita tahu laba dari S 20.800, dividennya adalah 12.800 dan investasi di S adalah 8.000, selisihnya saja. Ini jurnal ini akan mengembalikan investasi ke awal periode. Ya. Kemudian NCI share adalah sisanya ya. Kalau di sini 20.800, maka sisanya adalah NCI share. Kalau di sini 80% karena ini mayor. Yang mayor ini dieliminasi. Sementara ini jurnal keempat untuk urutan penjurnalan konsolidasian. Ini yang minor itu dimunculkan ya. Jadi dicatat malahan. Yang semula nggak ada, sekarang di konsolidasian dimunculkan kepemilikan minoritas. Ya. Totalnya ini akan sama, yaitu sebesar 16.000 untuk dividennya, dan NCI-nya untuk penambahannya adalah 2.000. Selanjutnya yang C ini adalah jurnal kelima, yaitu resiprokal untuk awal tahun ya. Kelebihannya sisa 77. 77 itu apa saja? Tadi sudah dicatat di slide sebelumnya, yaitu tanah tetap 60, kemudian goodwill-nya tetap 65, sedangkan peralatan itu 8. Kenapa 8? Padahal tadi di depan 6, karena sekali lagi ini sudah kembali ke awal periode. Ini jurnal kelima ya ini. Ini adalah untuk mengalokasikan ekses. Ini alokasi ekses. Nah, ingat alokasi eksesnya. Jadi, diingat bahwa jurnal kelima ini adalah saldo-saldo awal periode. Saldo awal, maaf ini saya nulisnya pakai mouse jadi agak repot. Awal periode ya. Periode. Nah, karena ini sudah kembali ke awal, maka di sini juga ke awal lagi. Kelebihannya adalah kelebihan pada 1 Januari 2019, yaitu yang awal periode. Ini adalah investasi awal periode, ini adalah NCI awal periode. Seperti itu. Nah, kemudian karena ini sudah kembali ke awal, makanya kemudian ini
amortisasi ya. Peralatan yang semula terlalu tinggi, over value, ini kan OV tadi ya di soal. Over value kan peralatan harus dikurangi. Nah, 8.000 ini supaya menjadi 6.000, maka peralatan di debit. Karena dia semula bersaldo kredit, maka sekarang amortisasinya adalah di debit. Sehingga beban operasinya adalah sebesar 2.000, tadi sudah kita hitung dari 10.000 ekses peralatan over value dibagi dengan 5 tahun. Selanjutnya jurnal F ini adalah ini 5, berarti ini ke-6. Ke-6-nya adalah untuk mengalokasikan eksesnya, amortisasinya, ke-7 adalah resiprokal lainnya ya, hutang piutang. Ada utang dividen, ternyata di soal lawannya pasti piutang dividen. Selalu ya, di posisi debit pasti utang, di posisi kredit pasti piutang. Ini jurnal ke-7 itu pasti seperti itu. Selanjutnya, kalau kita buat kertas kerjanya, tinggal dimasukkan saja. Dan selalu ya, ini pendapatan dari S sebesar 20.800 secara konsolidasian harus 0. Kenapa 0? Karena secara konsolidasi S-nya ini sudah tidak ada ya, dari sudut pandang konsolidasian ya. Kemudian untuk saldo ini laba pengendali itu harus sama dengan laba konsolidasi. RE pengendali induk harus sama dengan RE konsolidasi. Nah, ini adalah lanjutannya neraca. Kalau tadi adalah laba rugi dan RE, ini neracanya kita lihat. Untuk investasi di S 216.800 ini harus 0 ya. Nah, akhirnya 0, nggak boleh ada. Sedangkan di sini ini adalah harus diambil dari induk saja ya. Nah, yang lainnya tinggal dimasukkan. Ini 54.200 adalah saldo akhir dari modal ekuitas NCI. Ini NCI-nya ya. Saya kira itu jawabannya untuk exercise 2 ini. Selanjutnya, jangan lupa ada soal yang ada di dalam video tutorial yang harus saudara kerjakan. Hanya dibuka 1 hari saja, tanggal 25 September dari jam 7 pagi. Ini 7 pagi ya. 7 pagi sampai jam 11 malam ya. Saudara bisa scan QR code-nya, atau kalau ini bisa diklik, rasanya nggak bisa diklik ya karena video, jadi mungkin saudara bisa ketik, tapi paling gampang pakai QR code-nya saja, bisa di copy, dilihat itu. Nah, berikutnya adalah menjelaskan tentang cash flow atau laporan arus kas konsolidasi. Masih ingat laporan arus kas? Ada laporan arus kas yang langsung dan tidak langsung ya, metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, sebetulnya di buku itu sudah ada untuk laporan arus kas, penjelasannya ada di sini ya, di bawah. Ini dia. Ini sesuai dengan buku ya, sesuai dengan bukunya. Contohnya, hanya saja kalau kita menggunakan kasus ini itu ada beberapa hal yang informasinya tidak ada gitu. Akibatnya sulit untuk memahami laporan arus kasnya. Nah, karena itu saya putuskan untuk mengambil contoh dari buku, dari soal, dan kemudian kita jawab soalnya. Nah, dari soal ini P417 ya, 417 itu soalnya demikian. Jadi kalau laporan arus kas itu sebetulnya saudara tidak bisa membuat laporan arus kas induk dijumlah dengan laporan arus kas anak. Caranya adalah laporan keuangannya induk dan laporan keuangannya anak itu dijumlah, kemudian baru dicarikan perubahannya, dan perubahan tadi dijadikan laporan arus kas. Oke? Ini dia perubahannya ini ya. Nah, saudara pelajari pelan-pelan, dan ini adalah cara membuat laporan arus kas konsolidasi kalau metode langsung. Nah, metode langsung sudah saya, ini hitungannya sudah ada, sudah saya buatkan.
Kemudian penjelasannya juga sudah ada. Ini penjelasannya kenapa ini dipotong dan ditambah dan sebagainya. Bisa saudara pelajari sendiri. Dan ini adalah untuk metode tidak langsung. Ya. Caranya juga sudah ada. Bisa saudara pelajari masing-masing. Sudah saya buatkan caranya. Jadi intinya untuk membuat laporan arus kas itu bukan kemudian laporan arus kas induk ditambah dengan laporan arus kas anak, nggak bisa seperti itu. Jadi harus dari laporan keuangannya ya. Dan keuangan yaitu laboratorium dan perubahan aktivitas itu dijumlahkan di sini tadi soal perubahannya. Lalu dibuatlah laporan arus kas secara konsolidasi. Oke, saya kira itu. Nah, sekarang mari kita bahas push-down accounting yang ada di chapter 11 ya. Jadi ini lanjutan dari teori parent company theory dan entity atau entity teori ya. Betul. Nah, apa itu push-down accounting sendiri? Push-down accounting itu adalah sebuah proses pencatatan yang efek dari pembelian secara langsung ke pembelian akuisisi, maksudnya di sini harga pasar dari perusahaan yang diakuisisi itu secara langsung dimasukkan ke dalam pembukuannya anak. Jadi bukan di pembukuan induk tapi di pembukuan anak. Sehingga efeknya itu akan tampak di pembukuan anak dan terpisah yang ada di laporan keuangan anak itu sendiri ya, atau subsidiary. Nah, SEC itu Securitizing Commission ya, kalau di Indonesia itu kayak Bapepam gitu, itu menetapkan bahwa push-down accounting bisa dilakukan kalau kepemilikannya itu sangat besar, hampir substantially wholly owned ya, hampir dimiliki seluruhnya atau paling tidak 90%, dan memiliki pengaruh yang level pengaruh yang sangat kuat ya, dengan tidak ada hutang yang dipublikasikan. Hutang publikasikan tuh kayak hutang obligasi, dan tidak memiliki outstanding atau tidak memiliki saham preference ya. Nah, contoh di sini itu P memberikan 5.000 lembar saham, nominalnya 10 dan ditambah 100.000 kas. Jadi selain mengeluarkan saham, P ketika mengakuisisi Sun S itu membayar kas juga. Dan ini dianggap ya memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada 3 Januari 2016. Pada tanggal ini P nilai pasar saham P itu adalah 55 per lembar. Nah, summarize atau ringkasan dari neraca S, baik itu nilai buku dan nilai wajar, adalah sebagai berikut dalam jutaan ya. Dalam ribuan. Ini adalah punyanya S, neraca S ya. Neraca. Nah, neraca ini udah ada nilai buku dan nilai wajar. Ternyata kalau kita perhatikan di sini yang ada perbedaan BV dan FV adalah di persediaan, kemudian di tanah, bangunan, dan peralatan. Bedanya di bangunan itu terjadi over value, sementara yang lainnya terjadi under value. Ini sesuai soal ya. Sedangkan di liabilitas tidak ada masalah. Oleh sebab itu, fair value dari net asset, ini total aset dikurangi total liabilitas adalah net asset sebesar 340. Kalau book value-nya ini ya 260 ya, ini book value-nya, net asset book value. Sementara kalau fair value-nya adalah 340. Nah, dalam push-down accounting, pihak induk
oleh investor itu hanya mencatat investasi pada awal periode saja, yaitu sebesar, ini sesuai dengan ini hitungannya sudah ada ya, dimana tadi investasinya harga pasarnya 55 ditambah dengan 100.000 kas, ini dalam ribuan, sehingga modal sahamnya berdasarkan nilai pari, sementara TMD-nya atau additional paid in capital, TMD tambahan modal disetor, itu adalah selisih antara harga pasar dikurangi dengan nilai nominal, yaitu 225.000. Oke, ini saya kira nggak masalah ya. Nah, bagaimana prosedur dari pushdown itu sendiri? Yang pertama, di pihak anak, ini di pihak subsidiary, aset dan liabilitas harus direvaluasi ya. Kemudian goodwill kalau ada dicatat, lalu RE, jadi RE sebelum akuisisi itu harus dieliminasi. Jadi RE yang ada harus dieliminasi. Nah, sehingga pushdown capital itu sendiri apa? Jadi eliminasinya itu nanti akan memunculkan yang namanya modal pushdown. Nah, biasanya modal pushdown itu adalah tambahan modal disetor, kemudian di dalamnya itu terdapat RE yang lama ini yang dieliminasi itu sebetulnya merupakan bagian dari modal pushdown. Kemudian kalau ada adjustment harus seperti tadi ya, adjustment dan sampai ada goodwill-nya. Dan pada saat perusahaan sudah subsequent ya, setelah perusahaan menjalankan penggabungan usahanya, maka akan muncul RE lagi baru. Jadi RE yang lama sebelum akuisisi itu dieliminasi menjadi bagian dari modal pushdown, dan nanti ketika sudah berjalan akan muncul RE baru. Oke. Nah, ini adalah catatan yang dibuat oleh subsidiary atau anak. Kalau kita menggunakan entity theory, seperti kita ketahui entity theory kan itu perhitungannya 100% ya. Kita sudah bahas minggu lalu di part pertama. Maka di sini perbedaan dari ini tadi kan perbedaannya saya pindah di sini. Persediaannya under value, buildingnya yang over value dan yang lain under value, itu semua langsung diakui 100%. Nah, RE lama yang ada di neraca itu kemudian harus dihapus ya, dieliminasi dengan didebit. Muncullah ini adalah pushdown capital. Jadi pushdown capital itu terdiri dari excess, under atau over ditambah dengan RE yang lama. Goodwill-nya dihitung dari mana? Ini dia, investasi DS tadi kan sudah kita hitung dengan jurnal 375. Fair value dari ekuitasnya net asset adalah 340, sudah kita hitung di slide sebelumnya, sehingga ada goodwill sebesar 35. Jadi pada saat setelah akuisisi, son atau anak dianggap sebagai perusahaan yang baru, new entity ya, kesatuan yang baru, sehingga RE yang lama direklasifikasi menjadi modal pushdown. Nanti setelah berjalan dan ada laba itu ditahan atau saldo laba, maka ada RE yang baru. Ini adalah setelah digabungkan tadi ya, persediaannya ditambah jadi 150 dan seterusnya, sehingga di sini pushdown capitalnya atau modal pushdownnya adalah sebesar 225 seperti tadi jurnal sebelumnya. Sementara kalau menggunakan parent company theory, ini memandangnya adalah dari sudut pandang parent, yaitu kepemilikan 90%-nya. Makanya tadi yang 20, ini kan tadi 20 ya kan, ini 40 kalau nggak salah tadi ya, ini juga 40, itu dikalikan dengan 90% semua. Jadi mudah saja, sehingga pada saat anak membuat neraca, maka yang diambil adalah angka-angka sesuai dengan jurnal yang dibuat ini. Nah, ini tadi kalau nggak salah goodwill-nya 35 ya.
saya lupa. Kemudian return earning yang lama adalah 110 yang ada di neraca. Bangunannya tadi ada 20 ya, over value, sehingga harus dikurangi, sehingga modal push down-nya tinggal 213,5. Jadi seperti PSAK 65, parent company teori itu akan menyebabkan aset yang lebih kecil daripada kita menggunakan teori entitas atau teori kesatuan usaha. Jadi selesailah sudah paparan tentang teknik dan prosedur konsolidasi bagian kedua. Referensinya masih sama, yaitu bab 4 BIMS, PSAK 65, dan bab 5 dari Christensen ya. Untuk selanjutnya saudara bisa cek di warung akuntansi untuk videonya. Dan terakhir sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui itu ya, chattingnya di YouTube, atau saudara bisa bertanya di kelas. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.